Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Vicky Fahlevi dengan NIM 205210293. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi materi tentang hukum perlindungan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perlindungan konsumen, yaitu ilmu yang mempelajari keseluruhan asas-asas yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaan dalam bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen menurut para ahli. Di sini saya menjelaskan tentang Bapak Mokhtar Kusut Maatmaja menyatakan hukum konsumen keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk, barang, dan jasa antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini saya mengutip juga Bapak Azed Nasution menyatakan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang mengundang sifat melindungi kepentingan konsumen di dalam pergaulan hidup. Selanjutnya, apa sih itu perlindungan konsumen? Jadi perlindungan konsumen adalah upaya untuk menjamin hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan produk dan jasa. Perlindungan konsumen juga mencakup upaya untuk memastikan kepastian hukum dan meniadakan tindakan sewenang-wenangnya yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UPK nomor 8 tahun 1999. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sini saya akan menjelaskan apa itu konsumen. Konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain. Konsumen juga bisa diartikan sebagai pemilik atau pembutuh. Di sini saya akan menjelaskan asas perlindungan hukum konsumen. Yang pertama, asas kepastian hukum. Perlindungan konsumen harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsumen harus tahu hak dan kewajiban mereka yang dilindungi oleh hukum. Kedua, asas keadilan konsumen. Berhak untuk diperlakukan secara adil, baik dalam mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan standar yang dijanjikan maupun dalam memperoleh penyelesaian sengketa yang adil apabila terjadi masalah dengan barang dan jasa yang dibeli. Dan yang ketiga, asas transparansi. Asas transparansi ini, penyedia barang dan jasa wajib memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan mengenai produk seperti komposisi, harga, manfaat, secara penggunaan sehingga konsumen bisa membuat keputusan yang tepat. Dan yang keempat, keamanan dan kenyamanan konsumen. Di sini konsumen berhak mendapatkan barang dan jasa yang aman, digunakan, dan nyaman tanpa menimbulkan risiko yang membahayakan kesehatan atau keselamatan si konsumen. Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen di sini yang pertama, mengikatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen. Dan yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen. Dan yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen. Dan yang kelima, menimbulkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen. Dan keenam, meningkatkan kualitas barang dan jasa. Hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Di sini hak-hak konsumen yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Ketiga, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
Dan yang keempat, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dan yang kelima, hak untuk mendapatkan kompetensi atau kompensasi ganti rugi dan atau penggantian barang apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang keenam, hak-hak yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi, prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Dan yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Dan yang ketiga, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Di sini saya akan menjelaskan hak-hak bagi pelaku usaha. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Dan yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Dan yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan. Dan yang kelima, pelaku usaha ini berhak memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis yang mereka jalankan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang berlaku antara pihak yang terlibat. Dan yang keenam, hak-hak yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban pelaku usaha, yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kedua, menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Dan yang ketiga, memberikan informasi yang benar dan jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan dan perbaikan dan pemeliharaan. Selanjutnya, dalam penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melalui peradilan dan melalui di luar pengadilan. Yang pertama, melalui peradilan, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses ini mengacu pada prosedur hukum yang formal dan diatur dalam sistem peradilan yang berlaku, di mana pihak yang terlibat seperti konsumen dan pelaku usaha ini dapat mengajukan klaim dan gugatan terhadap pihak lain untuk mendapatkan keadilan. Yang kedua, di luar pengadilan. Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha tanpa harus melalui jalur peradilan atau pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa semacam ini lebih bersifat non-litigasi dan tidak mengutamakan dialog serta musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa di sini bisa dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase, dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.